Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Dan pada pertemuan hari ini, kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, di program linier untuk matematika wajib kelas 11, yaitu di KD pertama menjelaskan program linier, dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, kemarin kita sudah menentukan model matematika dan fungsi objektifnya. Jadi, sekarang kita akan membahas yaitu menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, untuk menentukan nilai optimum itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan model matematika atau SPLDV, dan yang kedua, gambar dan tentukan daerah penyelesaian dari model matematika yang diketahui. Yang terakhir, tentukan nilai optimum, yaitu maksimum atau minimum. Nah, sesuai dengan soalnya. Jadi, dari soal itu diminta menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, untuk menentukan nilai optimum dan nilai optimumnya ada dua cara, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Tapi di pembahasan kita kali ini kita hanya menggunakan metode uji titik pojok. Jadi, untuk metode garis selidik kita biarkan dulu ya. Nah, itulah langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum. Berikutnya ada contoh soal. Di sini Pak Ridwan berencana membangun sebuah dealer motor yang menyediakan motor A dan motor B. Harga beli sebuah motor A 12 juta dan harga beli sebuah motor B 14 juta. Sedangkan dana yang dimiliki 336 juta. Keuntungan setiap motor A 2,4 juta dan keuntungan motor B 2,6 juta. Dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Berapa keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Pak Ridwan? Nah, dari contoh ini kita diminta menentukan keuntungan maksimalnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, untuk pembahasan kita akan mengerjakan secara bersama-sama. Nah, untuk PPT Ibu ini akan Ibu skip dulu dan nanti kita buka kembali untuk menyamakan hasil kerja kita dan yang ada di PP ini, hasilnya sama atau tidak. Gitu ya. Nah, untuk pembahasan tadi langkah pertama apa untuk menentukan nilai optimum? Langkah yang pertama ya. Ya, langkah yang pertama yaitu menentukan model matematika dan fungsi objektifnya. Nah, masih ingat kan cara menentukan model matematika? Nah, model matematika ya. Nah, kita menggunakan tabel bantu ya. Untuk variabelnya yaitu ada X. X-nya apa? Motor A. Motor A ya. Untuk Y yaitu motor B. Untuk Z-nya apa untuk Z-nya? Batas. Nah, batas kendaraannya tadi berapa? 25 ya. Batas kendaraan yaitu 25. Oke. Selanjutnya ada harga beli. Nulisnya harus ada harga beli. Jika hanya menulis harga, itu ada dua kemungkinan.
yaitu apa? Harga beli dan harga jual. Tetapi contoh yang kita miliki yaitu harga beli. Maka yang kita tulis di sini adalah harga beli. Nah, untuk setiap motor A berapa harga belinya? 12 juta ya. Nah, untuk motor B 14 juta. Dan berapa modal yang Pak Ridwan miliki? 336 juta. Nah, selanjutnya yaitu apa? Keuntungan. Keuntungan motor A berapa? 2,4 juta. Dan motor B 2,6. Nah, inilah tabel bantu untuk menentukan model matematika. Jadi, di sini kita menggunakan apa? Notasinya apa? Kurang dari sama dengan. Sehingga X plus Y kurang dari sama dengan 25. 25 ya. Nah, ini kita masukkan tuh. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan nilainya. Yang mana nilainya? Ini ya. Harga beli yaitu 12X plus 14Y kurang dari sama dengan 336. Ini kita bisa sederhanakan. Bisa ya. Dibagi menjadi 2. Jadi 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 168. Jadi nilai Y lebih besar dari sama dengan 0 dan nilai Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk X plus Y kurang dari sama dengan 25, kita misalkan persamaan 1. Untuk 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 168 itu persamaan 2. Nah, untuk nilai X-nya ini persamaan 3. Untuk nilai X-nya persamaan 4. Selanjutnya apa? Yaitu fungsi objektif. Fungsi objektifnya yang mana? Yang mana? Ya, betul ya. Keuntungan. Ini ya, fungsi objektifnya. Jadi, fxy sama dengan 2,4x plus 2,6y. Nah, inilah fungsi objektifnya. Ini nanti yang akan kita menentukan nilai maksimumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya. Oke, untuk langkah yang ke-1 itu sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ada apa? Ya, yaitu menentukan gambar dan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan gambar dan daerah penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan 1 dan 2. Nah, di sini persamaan 1. Persamaan satunya apa? X plus Y kurang dari sama dengan 25. Sehingga kita dapat menggambarnya. Ini untuk sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, untuk menentukan nilai sumbu X dan Y-nya, kita tutup salah satunya. Untuk yang X dulu ya, kita tutup sumbu Y-nya. Jadi diperoleh X kurang dari sama dengan 25. Nah, kita misalkan 25 di sini ya titiknya. Ini 25. Nah, untuk Y, kita tutup kembali yang X-nya. Sama ya, kita tutup yang X, yang tadi kan tutupnya yang Y, sekarang yang X. Sehingga diperoleh Y kurang dari sama dengan 25. Nah, kita misalkan kembali 25 itu di sini titiknya. 25. Sehingga dapat kita gambar. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya ke persamaan
Persamaan kedua ada apa di situ? Ada 6x plus 7y kurang dari sama dengan 168. Nah, ini ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, untuk menentukan persamaan 2 sama seperti persamaan 1 tadi. Jadi, mencari nilai sumbu X-nya, kita tutup yang Y. Sehingga diperoleh 6X kurang dari sama dengan 168. Nah, kita eliminasi ya. Di sini ada apa tadi? 6X kurang dari sama dengan 168. Maka X kurang dari sama dengan 168 dibagi 6. Jadi X berapa? 28. Nah, 28 ya. Jadi 28 di sebelah sini ya. Sebelah sini 25 ya. Oke, kita misalkan di sini 28. Nah, untuk selanjutnya nilai Y kita tutup kembali yang X-nya. Sehingga di situ tersisa 7Y kurang dari sama dengan 168. Berapa? 7Y kurang dari sama dengan 168. Y kurang dari sama dengan 168 dibagi 7. Maka Y kurang dari sama dengan 24. Itu ya. Jadi nilai di sumbu Y-nya berapa? 24. 24 di mana? Ini 25, maka di bawah 25. Kita misalkan di sini 24. Nah, bisa kita gambar. Nah, sudah ya. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, untuk persamaan 1 itu kita uji titik 0,0. Nah, uji titiknya ya, persamaan 1. Uji titik 0,0. Maka kita substitusikan ke pertidaksamaan yaitu X dan Y-nya. Maka di sini X plus Y kurang dari sama dengan 25 kita masukkan karena kita substitusikan X dan Y-nya. X dan Y-nya berapa? 0,0. Maka X-nya 0 plus 0 kurang dari sama dengan 25. Jadi 0 kurang dari sama dengan 25. Nah, ini benar atau salah? Kita lihat gambarnya. Benar ya? Oke, jadi ini adalah benar. Benar ya? Jadi, daerah penyelesaian untuk garis biru ya, yang ini garis biru, itu mendekati titik uji. Nah, sedangkan titik ujinya itu di bawah garis ini ya. Di bawah garis titik ujinya. Jadi, semua di bawah garis adalah daerah penyelesaian yang ada. Jadi, mana aja? Ini ya. Nah, ini kita misalkan dengan simbol A. Mana lagi? Ini ya. Nah, ini A. Oke. Selanjutnya kita ke persamaan kedua. Sama. Kita uji titik 0,0-nya. Kita substitusikan X dan Y-nya. 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 168. Jadi 6 dikali 0 plus 7 dikali 0 kurang dari sama dengan 168. Jadi 0 kurang dari sama dengan 168. Atau berapa tadi X-nya nih ya? 28. Jadi 0 kurang dari sama dengan 28. Nih. 28 ya, kita lihat. Benar ya? Oke,
Benar. Jadi, daerah penyelesaiannya untuk garis hitam ya. Nih, garis hitam itu mendekati titik titik uji ya. Sedangkan titik ujinya berada di bawah garis. Ini ya. Kan garis hitam. Nih. Berarti semua di bawah garis adalah daerah penyelesaian yang ada. Nah, yang mana? Yang mana ya tadi? Ini kita misalkan dengan simbol B. Mana lagi? Ini ya. B. Nah, jadi dari daerah penyelesaian yang ada, kita tentukan mana yang memuat kedua daerah penyelesaian. Yang mana? Yang memuat daerah penyelesaian, kedua daerah penyelesaian. Yang AB ya. Nah, AB nih. Jadi, ini adalah daerah penyelesaian yang memuat kedua daerahnya. Nah, untuk langkah yang kedua itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga ada apa? Langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah nilai optimum. Kita menentukan nilai optimumnya atau uji titik pojok. Nah, uji titik pojok. Apa itu titik pojok? Titik pojok adalah koordinat yang membatasi daerah penyelesaian. Yang mana itu daerah penyelesaiannya? Nah, kita gambar ya daerah penyelesaiannya tadi. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, di sini sudah ada daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya tadi yang ini ya. Nah, daerah penyelesaiannya. Dari daerah penyelesaiannya ada yang titik pojoknya yang mana? Yang ini ya. Nih. Ini adalah titik sudut atau titik pojoknya. Nah, ada 0. Selanjutnya mana lagi? Ini ya. 25. Ada lagi? Ada. Nih, 24. Nah, ada lagi ya? Ada satu lagi. Nih. Ini ya. Yaitu yang memotong dua garis tadi, gitu ya. Nah, jadi ini merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian. Berarti ada 4 titik pojoknya ya. Tapi titik pojok untuk yang 0, titik 0 ini tidak perlu kita ambil. Kenapa tidak diambil? Karena jika kita substitusikan ke fungsi objektifnya, maka hasilnya tetap 0. Berarti untuk titik 0 tidak kita ambil. Berarti titiknya hanya ada 3. Nah, jika ada 3 kita misalkan di sini ada A, di sini B, dan di sini C. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat tabel bantunya. Tabel bantunya di sini ada titik pojok. Dan apalagi? Fungsi objektifnya tadi bagaimana? F(x(y) sama dengan 2,4x plus 2,6y. Itu ya. Nah, untuk titik pojoknya tadi ada apa? Ada A-nya berapa? 25,0. Jangan kebalik ya. Jadi kita yang X dulu, baru ke Y. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya B. Yang B, untuk X-nya, sumbu X 0, dan Y-nya 24. Nah, selanjutnya yang C. Yang C mana? Berapa nilainya? Belum diketahui ya? Ya, untuk yang C belum diketahui. Nah, berarti kita harus
mencari terlebih dahulu. Jadi untuk titik pojok itu selalu ada satu titik yang merupakan perpotongan antara dua garis. Berarti cara mencari titik koordinatnya kita eliminasi kedua persamaan. Yang mana persamaannya? Yang tadi ya, yang persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita misalkan di sini koordinat titik C. Titik C ya. Persamaan 1 yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25 dan 6X plus 7Y kurang dari sama dengan 168. Ini boleh kita tulis sama dengan, boleh kurang dari sama dengan. Kita eliminasi. Ini kita kalikan 6 ya. Persamaan 1 kita kali dengan nilai X-nya, dengan variabel X-nya ini ya. Jadi 6X plus 6Y sama dengan aja ya di sini ya. Sama kok. Nah, 25 dikali 6 berapa? 150. Nah, di sini untuk persamaan 2-nya kita tulis kembali. 6X plus 7Y sama dengan 168. Kita eliminasi ya. Nah, ini 6X dengan 6X habis ya. Habis. Supaya hasilnya tidak minus, berarti kita kurangkannya ke atas. Substitusi eliminasinya persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi ini apa? Y sama dengan 18. Nah, untuk Y-nya sudah diketahui ya, 18. Nah, sekarang kita mencari yang X-nya. Bagaimana? Nah, kita persamaan 1, ambil aja kita persamaan 1, kita substitusikan Y sama dengan 18 di sini ya. Jadi X plus Y kurang dari sama dengan 25. Jadi X-nya, Y-nya berapa? 18. Nah, jadi X kurang dari sama dengan berapa? 25. 18-nya kita pindah ruas ya. Menjadi min 18. Jadi X kurang dari berapa? 7. Gitu ya. Kita tulis di titik pojoknya. Jadi di sini X-nya 7 dan Y-nya 18. Jadi setelah titik pojoknya kita ketahui, maka fungsi objektifnya sudah bisa kita substitusikan ke X dan Y. Nah, X dan Y-nya ini ya, dari titik pojok A, B, dan C. Nah, di sini kita tulis, masukkan ya, Fx, yaitu ini, 2,4 dikali berapa? Nilai X-nya, ini ya, yang ke titik pojok A, yaitu 25. Ditambah 2,6 dikali 0. Jadi berapa? 60. Gitu ya. Ini kan hasilnya 0. Jadi ini 60. Nah, untuk selanjutnya 2,4 dikali 0 ditambah 2,6 dikali 24. Jadi hasilnya ini 0 ya. Nah, hasilnya berapa? 62,4. Nah, ini titik C, yaitu 2,4 dikali 7 ditambah 2,6 dikali 18. Sehingga ini berapa?
2,4 dikali 7 yaitu 16,8 ditambah ini berapa? 2,6 dikali 18 berapa? 46,8 sehingga diperoleh berapa? Tambahin ya, 63,6 ya. Nah, sudah selesai ya untuk nilai optimumnya. Jadi, nilai maksimumnya itu yang mana? 60, 62,4 atau 63,6. Ini ya. 63,6. Ini adalah nilai maksimumnya. Gitu ya, karena yang ditanya tadi adalah keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Ridwan. Gitu ya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Ridwan adalah 63.600.000 rupiah. Kurang ya? Nah, gitu ya. Oke, kita tadi sudah mengerjakan penyelesaiannya secara bersama-sama. Sekarang kita kembali lagi membuka PPT-nya. Kita sesuaikan dengan jawaban kita tadi ya. Nah, ini yang pertama model matematika dan fungsi objektifnya. Ini untuk model matematikanya. Sama ya. Ada persamaan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya fungsi objektifnya yaitu f(x,y) sama dengan 2,4x plus 2,6y. Sama ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua ya, menentukan daerah penyelesaiannya, yaitu gambar. Yang pertama ini ada persamaan yang pertama ya, sama, dan ini persamaan yang kedua. Ini gambarnya ya. Oke. Ini adalah daerah yang memotong kedua garis. Selanjutnya, yang terakhir ya, menentukan nilai optimum. Nah, ini titik pojoknya. Titik pojoknya yaitu koordinat yang membatasi daerah penyelesaian. Ini adalah tabel bantunya. Titik pojoknya yang A itu 25,0, B 0,24, C-nya 7,18. Ini hasil fungsi objektifnya 60, 62,4, dan 63,6. Jadi keuntungan maksimal yang diperoleh Pak Ridwan adalah 63.600.000 rupiah. Sama ya? Itulah pembahasan kita kali ini, yaitu menentukan nilai optimum yang maksimum ya, maksimal. Oke, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat dipahami ya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.